Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung menggelar rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris MPWN dan Majelis Pengawas Daerah Notaris MPDN seprovinsi Lampung tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris tahun 2021 serta pengangkatan pergantian antar waktu anggota MPDN. Kegiatan berlangsung di Ballroom Horizon Hotel Lampung pada Kamis 25 Maret 2021. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan ini diawali dengan pelantikan pejabat antar waktu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung, M. Wendy Trijaya SHMH, dari unsur akademisi Universitas Lampung, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, Sarjak SH, dari unsur pemerintah dari bagian hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat. Atas nama Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia secara resmi melantik saudara-saudara sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris sesuai dengan surat keputusan yang telah dibacakan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa bersama kita. Bandar Lampung 25 Maret tahun 2021 atas nama Menteri Hukum dan Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah dan Purnomo SHMH. Diambil sumpah dengan cara menurut agama apa? Islam. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudara mengikuti dan menurutkan kata-kata saya dengan hikmat. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat menduga bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi
kehormatan negara dan pemerintah, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Dalam sambutannya, Hidayatullah Islami SH selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mengatakan bila gelaran rapat koordinasi dilakukan untuk memantapkan fungsi pengawasan notaris di tingkat wilayah maupun kabupaten kota. Menurutnya, selain kegiatan rakor MPWN dan MPDN seprovinsi Lampung, juga dilaksanakan acara pelantikan 2 orang anggota pergantian antar waktu MPDN periode 2019-2022. Dan terisian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor SP DIPA 013.03882/2021 tanggal 23 November 2020. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dari kegiatan rakor ini adalah sebagai sarana diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan notaris agar disesuaikan dengan Permenkumham nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris di Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan melaksanakan rakor ini adalah menyatukan persepsi para peserta mengenai tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris. Waktu dan tempat kegiatan rakor ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 bertempat di Hotel Horizon Bandar Lampung. Adapun narasumber rakor ini terdiri dari 1. Bapak Danang Purnomo MSI, SH MSI, Kepala Kantor sebagai Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Lampung. 2. Bapak Fardian SH, Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia. 3. Bapak Zul April SH, Ketua Pengurus Wilayah Notaris Provinsi Lampung. 4. Ibu Nunung Sumiati AMD SH, Kepala Seksi Dokumentasi Notaris dan Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris pada Direktorat Perdata. Peserta rakor ini terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, seluruh anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung dan seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Total seluruh peserta kegiatan rakor ini jumlah 20 orang. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Atas perhatian Bapak Kepala Kantor Wilayah kami ucapkan terima kasih. Akhirnya mohon perkenanan Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung untuk menyampaikan kata sambutan dan arahan pada kegiatan ini, serta berkenan membuka secara resmi kegiatan rakor ini. Atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo SH MSI, berharap 2 anggota PAW MPDN yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dengan wilayahnya dan langsung aktif menjalankan fungsinya sebagai MPDN di wilayahnya tersebut. Di mana lanjut Danan MPDN dapat melaksanakan amanah undang-undang tentang jabatan notaris, di mana memang pemerintah dalam hal ini Kemenkumham telah diamanahkan juga dalam rangka pengawasan kepada notaris dalam bentuk pengawasan notaris tingkat provinsi maupun wilayah.
Bapak dan Ibu sekalian, kita semua memahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum tersebut tentunya adalah dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Artinya ini yang berikan pada bahwa kebenaran dan keadilan memerlukan alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Ini terkait dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah perdata. Oleh karena itu, di dalam setiap peralihan, kemudian setiap bentuk perjanjian dan sebagainya, kemudian itu harus dituangkan di dalam suatu akta otentik. Sehingga akta otentik merupakan alat bukti terkuat karena dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban yang menjamin kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa. Akta otentik dibuat oleh dan atau diadakan notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang memang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut. Sehingga saya kira juga beberapa kesempatan saya sampaikan, marilah sama-sama terutama kepada teman-teman notaris agar tetap menjaga apa yang diamanahkan oleh negara dengan tetap menjaga marwah yang luhur, marwah yang unik daripada jabatan notaris tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Di sana juga mengatur antara lain tentang larangan, kewajiban, kewenangan, dan pengawasan terhadap notaris. Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk majelis pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli atau akademisi. Pengawasan notaris terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Adapun salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap notaris adalah terkait dengan pemeriksaan protokol notaris. Jadi saya kira keberadaan Bapak Ibu, baik ketua, anggota, baik MPW maupun MPD ini adalah pelaksanaan amanah daripada Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa protokol notaris terdiri daripada minuta akta, buku daftar akta atau reportorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan notaris, kemudian buku daftar nama penghadap atau pelaper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang senantiasa terutama dari teman-teman MKM, kemudian yang menjadi sering persoalan adalah terkait dengan minuta akta, kemudian juga terkait dengan penandatangan di hadapan notaris. Ini seringkali terjadi menjadi permasalahan persoalan pada saat terjadi sengketa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu semua, baik anggota MPD maupun MPB, senantiasa pada saat pembinaan mengingatkan kembali hati-hati dengan masalah minuta akta, kemudian juga terkait dengan penandatanganan di hadapan notaris. Ini sering sekali menjadi persoalan baik di wilayah maupun sampai pada tingkat nasional. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Permen Kumham RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris dalam pasal 43 dengan tegas dinyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan berkala protokol notaris ditemukan adanya pelanggaran jabatan dan perilaku notaris yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan jabatan atau pelanggaran terhadap ketentuan lain, majelis pemeriksa dapat melaporkan kepada majelis pengawas dan meneruskannya kepada majelis pengawas wilayah yang menurut informasi akan dilantik bulan Juni ini. Tadi saya diskusi dengan Bu Nunung. Sejauh mana sih sebetulnya kok lama sekali anggota baik MPW maupun NKN yang sudah habis masa waktunya kok sampai sekarang SK-nya belum turun, nggak dilantik-lantik. Kita selalu kepusingan terutama adalah terkait dengan NKN ya Pak Jul ya. Itu unsurnya unsur pemerintah terutama
dari pemerintah, kemudian ada penugasan beda dari kemudian institusi hukum Polri beda, kemudian tadi kehadiran itu yang oleh karena itu menurut informasi Bu Nunung bahwa mudah-mudahan minggu dalam bulan inilah akhir bulan bisa segera dilantik ya Bu SK-nya ya, tolong sampaikan kesulitan kami di daerah MKL ini juga mau jalan juga sulit menjadi persoalan apabila kemudian SK pengangkatan penggantian antar waktu itu tidak segera diterbitkan. Akhirnya kepada Bapak Menurut Danan, pengawasan dilakukan dalam rangka pertama notaris sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk pembuatan akte notaris. Dan kedua, notaris harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan protokol notaris, artinya di satu sisi memberikan pelayanan, di satu sisi akte otentik yang diterbitkan itu memberikan jaminan kepastian hukum, bisa memberikan perlindungan hukum manakala terjadi persoalan. Lebih rinci, Danan menyampaikan pemeriksaan terhadap notaris ini merupakan suatu pembinaan secara berkala agar tugas dan fungsi notaris dapat berkualitas dan berintegritas sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan kepastian hukum. Danan menegaskan segala sesuatu membutuhkan kepastian hukum yang terukur dan tercatat lewat sebuah dokumen hukum yang jelas, salah satunya bentuk isi minuta akta notaris, di mana yang terpenting adalah semua dokumen atau akta yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan karena hal itulah yang menjadi inti dari pekerjaan sebagai seorang notaris. Tentunya bahwa rapat koordinasi pengawas Majelis Wilayah Notaris Provinsi Lampung ini adalah di dalam rangka melaksanakan amanah daripada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Memang pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM kemudian diamanahkan dalam undang-undang itu juga di dalam rangka pengawasan pada notaris dibentuk Majelis Pengawas Notaris, kemudian juga baik di tingkat provinsi maupun di wilayah-wilayah tertentu kabupaten kota yang terdaftar. Nah, intinya adalah di dalam rangka pengawasan kita lakukan adalah bahwa yang pertama bahwa notaris itu sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk pembuatan akte itu dia harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya di satu sisi juga dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi di sisi lain akte otentik yang diterbitkan itu memberikan jaminan kepastian hukum. Sementara Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung, yang juga Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Lampung, Zul April SH, mengatakan dirinya berharap melalui rakor MPWN MPDN ini akan ada upaya pengawasan yang tegas dan terarah sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan menteri. Jadi kan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu ada namanya Majelis Pengawas. Majelis Pengawas ini dari tingkat pusat ada Majelis Pengawas Pusat, di wilayah provinsi ada Majelis Pengawas Wilayah, di daerah ada Majelis Pengawas Daerah. Seluruh majelis ini anggotanya 9 orang. 3 orang dari unsur birokrasi pemerintahan, 3 orang dari organisasi dari Ikatan Notaris Indonesia, 3 orang adalah ahli, biasanya akademisi. Nah, kebetulan yang baru dilantik ini ada pergantian antar waktu, dikarenakan 1 orang dari anggota MPD Kota Bandar Lampung itu Dr. Fakih, beliau karena kesibukannya sebagai dekan digantikan dengan penggantinya itu dari unsur akademisi. 1 orang yang dari Lampung Utara itu karena mutasi di Biro Hukum Pemda setempat, akhirnya kepala biro yang barunya menjadi itu. Nah, tugas Majelis Pengawas ini sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kumham 15/2020 itu adalah untuk membina dan mengawasi notaris dari eksternal. Jadi kami diawasi bukan dari unsur notaris saja, tapi pihak luar, ada majelis. Sementara untuk rakor MPWN dan MPDN seprovinsi Lampung yang diisi oleh 3 pemateri yang dimoderatori oleh Imam Santoso selaku Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kemenkumham Lampung.
Adapun 3 materi tersebut yakni Fardian Esa selaku anggota Majelis Pengawas Notaris Pusat menyampaikan materi secara virtual. Ia menyampaikan perbedaan Permenkumham nomor 2 tahun 2015 dengan Permenkumham Lampung nomor 15 tahun 2020, terutama dalam hal penegasan pemeriksaan protokol notaris bahwa MPD mendapat kewenangan dalam menindak notaris yang melanggar protokol notaris di mana sebelumnya hanya sebatas berita acara dan evaluasi. Di hadapan majelis pengawas tanpa laporan masyarakat, maka majelis pengawas tidak dapat melakukan penindakan terhadap notaris tersebut. Di Permenkumham nomor 15 tahun 2020, pintu laporan itu dibuka sedemikian rupa. Selain dari masyarakat, laporan masyarakat yang dirugikan karena adanya dugaan pelanggaran oleh notaris, kemudian ada di situ adalah kewenangan dari majelis pengawas secara berjenjang. Jadi majelis pengawas sendiri bisa bertindak sebagai pelapor. Jadi kewenangan itu bisa dari hasil pemeriksaan berkala. Bapak dan Ibu tadi Pak Kakang Wil sudah menyinggung mengenai pasal 43 Permenkumham tentang pemeriksaan berkala, pemeriksaan protokol notaris dari yang dilakukan sekali dalam setahun. Apabila majelis pengawas daerah mendapati adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris, maka majelis pemeriksa protokol tersebut dapat mengajukan notaris itu untuk diperiksa oleh majelis pengawas wilayah secara berjenjang. Dan juga Bapak dan Ibu, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan sudah banyak kita dapati seorang notaris yang ditahan oleh penyidik selama 20 hari dalam proses penyidikan itu masih tetap mengeluarkan akta ya dari dalam tahanan tersebut. Itu banyak sekali kita dapatkan. Dan juga ada seorang notaris yang sudah dihukum dengan peradilan yang tetap, dihukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman tersebut masih menjalankan profesi yang seharusnya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris harus diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian tidak mengatur tentang administrasi laporan pengaduan masyarakat secara khusus ya. Pada Permenkumham nomor 15 tahun 2020 diatur sedemikian rupa. Terdapat 2 perbedaan di pasal 10 dan 11 Permenkumham ini mengenai laporan masyarakat yang diterima, dan perbedaannya dengan pasal 11 di register. Nah, ini mungkin dari majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah dan MPPN, kita harus tahu sekarang apa pengertian laporan diterima dan laporan di register. Dengan catatan dari saya, hati-hati meregister sebuah laporan. Nah, begitu diregister, maka argonya berjalan. Dalam 30 hari setelah diregister, laporan itu sudah harus selesai dan diputus. Demikian juga mengenai pembentukan majelis pemeriksa selambat-lambatnya 14 hari setelah laporan tersebut diregister. Lanjut. Tidak mengatur mengenai pendampingan kuasa hukum di Permen 15 tahun 2020 itu mengatur mengenai pendampingan. Jadi diatur baik pelapor maupun terlapor dapat didampingi oleh kuasa hukum. Kemudian eksekusi putusan majelis pengawas notaris ya itu tidak diatur secara mendetail. Di Permenkumham ini diatur mengenai eksekusi ketika NPW mengusulkan sanksi pemberhentian. Ini masalah yang terjadi selama ini, di mana kalau usulan pemberhentian sementara ya ataupun pemberhentian dengan tidak hormat itu lama dan berlarut-larut, ada yang 6 bulan, 7 bulan setelah diputus oleh majelis pengawas pusat, namun ternyata surat dari keputusan dari menteri tidak kunjung ada
Bapak dan Ibu, setelah kita teliti, ternyata permasalahan itu adalah pemegang protokol. Jadi di Permenkumham nomor 15 tahun 2020, apabila NPW mengusulkan sanksi pemberhentian sementara, itu juga harus mengajukan nama pemegang protokol dari Majelis Pengawas Daerah. Jadi setiap usulan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat sudah harus mengajukan nama pemegang protokol. Kemudian tidak mengatur mengenai tata cara pemeriksaan protokol notaris. Di Permenkumham nomor 12 2020 diatur mengenai tata cara pemeriksaan protokol notaris oleh NPD. Lanjut pengaturan terbaru dari Permenkumham 12 sebagai tindak lanjut. Ya, ini majelis pemeriksa berjumlah 3 orang terdiri dari perwakilan yang terbaru setiap unsur yang dibantu oleh seorang sekretaris. Dan apabila ada majelis pemeriksa berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh majelis pengawas dari unsur yang sama. Jadi kalau saya misalnya dari unsur notaris tidak bisa hadir, maka itu dapat digantikan oleh rekan saya notaris dari unsur yang sama. Demikian juga dari unsur akademisi maupun dari pemerintahan. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, inti dari perubahan ini adalah pasal ayat 7 dan 8. Ya. Pengajuan laporan, ini pasal 7 ayat 1 ini yang lama di Permen ayat 02. Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan oleh masyarakat yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Ini ada penambahan di Permen ini. Pasal 8 ayat 2. Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan majelis pengawas dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala. Ini pemeriksaan protokol tadi yang disebutkan oleh Pak Kanwil pasal 43. Apabila dalam pemeriksaan protokol itu majelis pemeriksa mendapatkan adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris, maka notaris tersebut dapat diajukan untuk diperiksa oleh majelis pengawas wilayah. Bapak dan Ibu, selama ini banyak cerita mengenai pemeriksaan protokol, ada MPD-nya yang diusir dari kantor notaris atau diperlakukan secara tidak baik oleh notaris. Pada permen ini MPD diberikan kewenangan yang cukup besar. Ya, apabila dalam pemeriksaan protokol, contoh saja, tidak ada repertorium atau minuta penjelitan utang tidak ada, maka dapat notaris tersebut dapat diajukan untuk diperiksa oleh majelis pengawas wilayah yang sebelumnya hanya sampai kepada evaluasi dan berita acara. Ya, kemudian proses hukum dari tingkat pendidikan sampai dengan tingkat peradilan. Apabila majelis pengawas NPD, NPB atau MPPN mengetahui ada notaris yang ditahan karena dalam proses penyidikan oleh penyidik, maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Jadi majelis pengawas itu sendiri sebagai pelapor fakta hukum lainnya, dan ini sangat luas sekali, tapi yang dituju ini adalah ancaman hukuman di atas 5 tahun kepada Ibu, di mana ini harus diberhentikan dengan tidak hormat. Karena banyak sekali kita mendapat laporan bahwasanya ada notaris yang sudah menjalani hukuman dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, tapi kemudian membuka kantor kembali dan beraktivitas kembali. Nah, ini apabila ada majelis pengawas dari pusat wilayah daerah yang mengetahui hal tersebut, dapat dan juga untuk dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Lanjut. Maaf Pak, waktunya 3 menit lagi Bapak izin. Baik, terima kasih. Pengadministrasian laporan pasal 10 ayat 1 ini yang seperti yang disebutkan tadi, ya, ini laporan diterima dan dicatat oleh sekretaris majelis pengawas. Diterima dan dicatat di pasal 10 ayat 1 dan 2. Kemudian 11 ayat 1 mengatakan laporan itu diregistrasi, diregister, dicatat pada buku
register perkara yang memuat dan segala macam. Ini ada dua perbedaan yang sangat besar. Kalau laporan tersebut sudah diregister, maka saya katakan tadi waktunya berjalan, Bapak. Dalam 14 hari harus dibuat atau dibentuk majelis pemeriksa. Dalam 30 hari sudah harus selesai kasus tersebut. Lanjut. Mungkin maaf saya agak buru-buru karena waktunya sangat sempit. Pendampingan kuasa hukum di permen ini diatur mengenai pendampingan kuasa hukum, di mana kuasa hukum, di mana pelapor dan terlapor dapat mengajukan permohonan pendampingan penasihat hukum, ya, tapi terbatas, itu adalah non litigasi dan terbatas pada pendampingan dalam sidang pemeriksaan terhadap pemberian jawaban saja. Lanjut. Eksekusi keputusan, di sini majelis pemeriksa dapat menjatuhkan putusan berupa sanksi, peringatan lisan maupun tertulis, ya. Kemudian usulan, ya, menjatuhkan sanksi kepada majelis pengawas pusat berupa pemberhentian sementara 3 bulan dan 6 bulan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Di sini diatur secara tegas bahwa sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis bersifat final dan tidak dapat dilakukan banding. Apabila majelis pengawas wilayah menerima permohonan banding terhadap sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis, maka majelis pengawas wilayah harus menolak permohonan tersebut. Kemudian pasal 26 ayat 3, usulan pemberhentian sanksi terhadap sementara maupun tidak hormat harus melampirkan surat menunjukkan nama notaris pemegang protokol dari majelis pengawas daerah. Lanjut. Baik. Sebelumnya, ya, pasal 48 ayat 1 ini terhadap yang saya sebutkan tadi, terhadap pelaksanaan penjatuhan sanksi pemberhentian sementara menteri menerbitkan keputusan dan ditunjuk pemegang protokol dan pemblokiran akun, ya. Lanjut saja. Nah, notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian baik sementara maupun pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dan jabatan notaris dilarang melaksanakan jabatannya. Ini dipertegas kepada Ibu pasal 53. Jadi notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian baik sementara, seperti yang saya contohkan tadi, seorang notaris yang ditahan oleh penyidik dalam rangka penyidikan, maka dia tidak boleh melaksanakan jabatan, dan apabila itu dilakukan dianggap notaris melakukan perbuatan melawan hukum. Lanjut. Lanjut. Ya, ini protokol tadi 8. Baik, sebelumnya ini protokol, jadi saya katakan bahwasanya tidak saya perinci lagi bahwasanya apabila majelis pengawas daerah, ya, di dalam melaksanakan pemeriksaan berkala tahunan terhadap notaris mendapatkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris, maka notaris tersebut dapat diajukan oleh tim pemeriksa untuk diperiksa oleh majelis pengawas secara berjenjang. Bapak dan Ibu, apa saja itu? Seluruh yang menjadi objek pemeriksaan, baik pelan nama. Saya katakan di suatu daerah ada pelan nama notaris yang lebih besar daripada kantornya. Jadi dia menyewa sebuah kios, ya, ukuran 3x4. Di atas kios tersebut full ditulis notaris PPATX. Pada saat saya ke Jawa Tengah, saya tanyakan, ya kebetulan saya lewat dan saya melihat, nah saya nyatakan yang salah siapa selain notaris? MPD-nya juga salah. Kenapa? Setiap tahun masuk ke kantor tersebut, tapi tidak ada pembinaan dan pengawasan, tidak ada perubahan terhadap pelan nama. Karena itu ternyata sudah bertahun-tahun. Jadi Bapak dan Ibu, majelis pengawas daerah dapat, ya, di dalam pemeriksaan berkala tersebut mengajukan notaris tersebut untuk diperiksa oleh majelis pengawas wilayah
dan Majelis Pengawas Pusat. Jadi tidak hanya terbatas kepada evaluasi kemudian berita acara. Sekarang Majelis Pengawas Daerah mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di daerahnya masing-masing. Lanjut. Sebentar 1 menit lagi Bapak, izin. Baik, saya persingkat saja dalam lanjut. Alur tata cara pemeriksaan, di sini bisa dibaca sendiri Bapak dan Ibu mengenai alur pemeriksaan, di mana sejak diregister maka paling lambat 14 hari sudah turun untuk majelis pemeriksaan, kemudian pemanggilan kepada pelapor dan terlapor dilakukan dalam tempo 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, dapat kalau tidak hadir di pemeriksaan pemanggilan pertama, dilakukan pemanggilan yang kedua juga minimal 5 hari sebelum pemeriksaan. Apabila pelapor dalam 2 kali panggilan tidak hadir, maka laporannya gugur. Apabila terlapor 2 kali dipanggil tidak hadir, dapat terus dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan sanksi. Kemudian dalam 30 hari setelah diregistrasi, maka perkara tersebut sudah harus diselesaikan. Lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, lanjut. Itu mungkin saya mohon maaf sekali karena waktunya sangat sempit. Saya menyampaikan secara agak tergesa-gesa, tapi insya Allah mudah-mudahan ini dapat dipahami untuk bahan diskusi kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Lampung dan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Lampung, Zul April SH, menyampaikan materi peranan Ikatan Notaris Indonesia dan pembinaan pengawas terhadap notaris di Provinsi Lampung. Menurutnya, tugas Majelis Pengawas adalah untuk membina serta mengawasi notaris khususnya dalam pemeriksaan rutin terhadap protokol notaris, bagaimana seorang notaris melakukan tugas jabatannya. Bapak Ibu sekalian, nah, untuk pengawasan terhadap kode etik, inilah domainnya Dewan Kehormatan. Di tingkat daerah itu ada namanya Dewan Kehormatan Daerah. Di tingkat provinsi atau wilayah ada Dewan Kehormatan Wilayah. Dan di tingkat pusat ada namanya Dewan Kehormatan Pusat. Pengawasan terhadap notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum bagi notaris yang bertujuan agar para notaris dapat memenuhi dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dan di dalam peraturan perkumpulan kami itu sudah ada dikeluarkan tentang sanksi kode etik terhadap pelanggaran kode etik ya. Jadi dalam melanggar apabila ada notaris melakukan pelanggaran kode etik itu juga ada sanksinya. Namun sanksi ini hanya sanksi sebatas internal perkumpulan. Jadi ada sanksi di dalam pasal 6 kode etik ini itu ada teguran, ada peringatan, ada pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian yang tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Ini juga dengan mekanisme penjatuhan sanksi ini harus dilakukan hampir sama dengan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Dan di dalam Ikatan Notaris Indonesia ini sudah pernah ada yang dijatuhkan sanksi pemberhentian dari anggota perkumpulan. Sudah ada Pak Fardian yang beberapa rekan juga tahu, tapi pemberhentian itu harus dilakukan melalui kongres. Ya. Nah, dalam pemberian sanksi ini posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena di pundaknya tersemat anggaran untuk memastikan para notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten dan benar. Dewan Kehormatan juga dapat mencari fakta sendiri atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut, atau dapat juga menerima pengaduan masyarakat
secara tertulis dan anggota perkumpulan atau orang lain yang disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, ini kalau kita lihat di Permenkumham 15 2020, bahkan Kemenkumham baru mengakomodirnya di 15 2020. Jadi kalau yang Permenkumham yang lama itu baru hasil laporan masyarakat, belum ada hasil temuan. Tapi Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sudah ada ketentuan itu, dia bisa mencari fakta sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang apa sih nanti yang akan diawasi, bagaimana ininya model pengawasannya, tentunya rekan-rekan sekalian yang duduk di majelis pengawas baik di tingkat daerah maupun wilayah, apalagi unsur dari notaris, ini juga harus memahami apa sih sebetulnya yang menjadi kewajiban seorang notaris. Kewajiban seorang notaris itu ada di pasal 1 ayat 7 Undang-Undang tentang jabatan notaris ya. Tadi bertindak amanah, membuat akte dalam bentuk minuta, melekatkan surat, mengeluarkan brose dan lain sebagainya, termasuk dengan ketentuan tentang menjilid akte dengan dalam satu buku yang menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akte. Nah, ini dalam pemeriksaan rutin Majelis Pengawas Daerah yang setiap setahun sekali dilakukan, ini juga bisa jadi pedoman bahwa kita notaris ini undang-undang loh yang mewajibkan aturan penjilidan minuta akte itu seperti apa, seberapa banyak. Jangan ada tempo hari waktu saya masih jadi ketua MPD Lampung Tengah Timur Metro, minuta itu tidak ada tersimpan. Minuta itu tergeletak kemana-mana, tidak dicilid. Begitu dicari yang tahun 2000 sekian, entah di mana. Kedepan dengan adanya rapor ini ya, saya berharap ada sinergi antara majelis pengawas dengan Ikatan Notaris Indonesia, mulai dari MPD dengan Pemda, MPW dengan PMG. Karena apa? Di Majelis Pengawasan Notaris Wilayah, kebetulan saya juga ada di situ. Pada setiap ada anggota notaris yang dimintakan persetujuan dan diperiksa oleh majelis, kami berkirim surat kepada Pemda dan Pemda supaya tahu ada anggotanya. Karena apa? Begitu ini masalah berlanjut, di pengurus Ikatan Notaris Indonesia ada namanya bidang pengayoman. Seperti tadi Pak Kakang bilang, cuma kadang-kadang rekan notaris ini mau hubungin bidang pengayoman tuh agak sedikit ribu. Tapi sekarang sudah banyak, sudah beberapa notaris yang coba untuk diskus mengenai masalah-masalah tersebut. Nah, jaminan sinergi ini yang saya harap juga, mumpung di sini juga hadir seluruh MPD yang ada di Provinsi Lampung, dan kebetulan juga di dalam MPD ini juga banyak juga ketua-ketua Pemda IMI. Ayo kita sinergikan demi kepentingan anggota, penegakan aturan. Ya, tambah 1 menit. Nah, ini tambahan. Nah, jadi itulah tadi Bapak-bapak. Jadi di dalam Permenkumham ini hal-hal baru banyak sekali yang terjadi ya, yang dilakukan perubahan, tapi saya yakin ini perubahan untuk kebaikan bersama supaya tata caranya pun sudah jelas. Cuma saya hanya ingin, mumpung nih Pak Fardian ada, belum ada, saya sebagai pengurus menanyakan ketentuan pendampingan penasihat hukum, apakah dimungkinkan penasihat hukum itu adalah dari bidang pengayoman pengurus daerah atau pengurus wilayah, bukan kepada penasihat hukum lawyer atau advokat gitu. Karena terus terang di kami kalangan notaris ini mendengar kata-kata advokat itu agak sedikit ini juga, agak sedikit deg-degan juga, karena di situ akan dibuka secara ini ya, takutnya malah berbalik. Nah, itu yang mungkin nanti saya mohon juga ini, jadi di samping narasumber saya mau bertanya juga nih, karena Permenkumham ini baru penasihat hukum di situ bisakah dari bidang pengayoman anggota
sudah ada, bahkan untuk kriteria untuk meminta saksi ahli juga kami ada, proses pendampingan juga ada dengan membuat surat tugas segala macam, dan orang-orang yang masuk di dalam advokasi itu pun mempunyai keilmuan yang lumayan. Saya rasa daripada ditutup lagi sama Pak Moderator, itu nanti kita coba perdalam lagi dengan diskusi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dilanjutkan Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN Ditjen AHU Nunung Sumiati membahas tentang kelembagaan, termasuk membahas terkait dasar hukum pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembinaan dan pengawasannya itu berlaku pada perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Untuk dasar hukum pelaksanaan, saya akan cepat sedikit karena waktunya juga sudah ini. Dasar hukum pelaksanaan tugas Majelis Pengawas ada Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris. Permen 16 ini, Permen Kumham Nomor 16 Tahun 2021 ini adalah pengganti dari Peraturan Menteri Nomor M02 Tahun 2004, kemudian telah dirubah lagi menjadi Permen 40 Tahun 2015, dan yang terakhir seperti disampaikan oleh Pak Fabian itu Permen Kumham Nomor 24 Tahun 2020. Jadi memang karena ada penyesuaian, penyempurnaan terhadap Permen tersebut, maka Permen 24 dicabut dan diberlakukan Permen Kumham Nomor 16 Tahun 2001. Ini adalah Permen Kumham sebagai dasar organisasi Majelis Pengawas. Kemudian ada Permen Kumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dan pengawas terhadap notaris, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Fabian. Kemudian ada Permen Kumham Nomor 61 Tahun 2016 tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris. Ini Permen ini juga sebagai dasar hukum Majelis Pengawas yaitu Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Kemudian ada Permen Kumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ, dan Permen Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2004. Ini tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas. Permen ini memang sudah lama dan sudah ada pergantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM beberapa kali peraturan. Mungkin ini juga akan kami usulkan untuk perubahannya menyesuaikan dengan peraturan menteri yang sudah diterbitkan. Kemudian urgensi penguatan kelembagaan Majelis Pengawas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fabian, urgensinya ini adalah penguatan terhadap Majelis Pengawas wilayah, Majelis Pengawas daerah sebagai ujung tombak pembinaan dan pengawasan notaris, yaitu MPD sebagai garda terdepan terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, serta kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait dengan tindak lanjut terhadap pemeriksaan berkala dan penemuan fakta hukum. Kemudian urgensi penguatannya adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap penggunaan jasa pembuatan akta oleh notaris. Yang kemudian adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana yang telah dilakukan di seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada periode bulan Februari sampai dengan pertengahan Maret kemarin telah dilakukan pengisian kuesioner PNPJ dan pelatihan pengawasan kepatuhan yang diikuti oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah. Ya, ini terkait dengan penguatan yang sudah disampaikan. Untuk urgensi perubahan, jadi kami memang telah menerbitkan 2 peraturan Menteri Hukum dan HAM pada periode tahun 2020 dan 2021 ini. Di tahun 2020
Permenkumham nomor 15 tahun 2020 dan yang terbaru adalah Permenkumham nomor 16 tahun 2021, di mana perubahannya itu terkait dengan keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah dari unsur pemerintah yang karena jabatannya Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum secara ex officio menjadi Majelis Pengawas Wilayah. Dan ada pengaturan terkait pelantikan Kakanwil dan Kadivyan Hukum. Ketika Menteri melantik alih tugasnya, maka sekaligus Menteri akan melantik pergantian antar waktunya. Jadi ketika Kakanwil dan Kadivyan Hukum melakukan tugas di tempat yang baru, sudah serta-merta dapat menjalankan tugasnya sebagai MPW di daerah yang baru. Untuk administrasi perpanjangan notaris, meliputi surat rekomendasi perpanjangan masa jabatan dan surat keterangan pemegang protokol. Ini kenapa diminta di awal untuk perpanjangan pemegang protokol? Karena memang selama ini adalah permasalahan ketika notaris sudah pensiun, belum ada serah terima protokolnya. Karena memang di awal belum ditetapkan. Nah, dalam permen ini kami minta di awal untuk pemegang protokolnya. Dan surat keterangan sebagaimana dimaksud berlaku sejak 1 tahun sejak ditetapkan. Ya, ini terkait dengan pengambilan sumpah keputusan majelis. Pengambilan keputusan majelis pengawas diputuskan dalam rapat majelis pengawas. Rapat majelis pengawas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Rapat pengambilan keputusan dinyatakan syah jika dihadiri dan disetujui oleh paling sedikit 5 orang dari jumlah anggota dan setiap unsur terwakili. Jadi separuh itu harus hadir dan semua unsur terwakili agar syarat sah pengambilan keputusannya dapat diputuskan. Kemudian ada pengaturan tata kerja. Dalam pelaksanaan jabatannya, tugas majelis menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan baik dalam lingkungan majelis maupun instansi di luar majelis pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ya, ini seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Zul terkait dengan koordinasi. Di Permen 61 ini sudah diatur terkait dengan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di luar majelis pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian ada jika di sini juga pengaturan terkait dengan apabila ketua majelis pengawas berhalangan hadir, maka kewenangan administratif dapat dilakukan oleh wakil ketua atau anggota majelis pengawas yang ditunjuk dalam rapat. Ini juga untuk menghindari terhambatnya pemberian pelayanan masyarakat maupun pemeriksaan terhadap notaris. Ya, pengaturan terkait dengan pembiayaan itu dibebankan pada DIPA, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, baik untuk MPD, MPW maupun MPP. Kalau untuk MPD dan MPW itu berada di Divisi Pelayanan Hukum yang dapat dianggarkan untuk pembiayaan anggota majelisnya. Ya, yang kemudian adalah tujuan akhir dari perubahan permen tersebut adalah terwujudnya kelembagaan majelis pengawas yang memiliki integritas, kemandirian, kedisiplinan dan kompetensi di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan perilaku jabatan notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan, penerapan dan penegakan hukum terhadap jabatan notaris. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai pemaparan, dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang berlangsung lancar dan tertib. Nama saya Rina Lapangan dari Ketua EPD Kota Bandar Lampung. Pertanyaannya cuma satu, tapi mungkin terkait dengan Pak Kardian dan Ibu Nunung ya. Bu Nunung, Mbak Nunung, selamat datang di Lampung. Dari kemarin belum sempat ngobrol ya.
Pertanyaan tentang ini kasus yang terjadi di IPD Kota Bandar Lampung terkait ahli waris yang belum mau serah terima protokol. Sebenarnya sudah ada upaya kita pendekatan ke keluarga, tapi dengan alasan masih ada masalah yang harus diselesaikan di keluarga sehingga belum bersedia untuk melakukan serah terima protokol. Tentunya ini karena sudah berlangsung mungkin mau masuk di tahun ketiga ya setelah notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Ini menjadi PR kami yang belum bisa kami selesaikan. Nah, mungkin dari Pak Fardian bisa kasih masukan atau kira-kira apa yang harus kami lakukan. Dan sebenarnya sudah kami sesuai dengan Permen yang baru nomor 15/2020 bahwa hasil monef kami itu dari MPD dilanjutkan kepada NPW. Tapi masalahnya kembali lagi karena NPW kita belum dilantik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mungkin itu kaitannya Mbak Nunung, mungkin bisa disampaikan kepada pimpinan kita di pusat bahwa dengan tidak dilantiknya MKN dan NPW di semua seluruh Indonesia ya Mbak Nunung ya, banyak sekali yang jadi masalah buat kita gitu, sehingga pelaksanaan tugas kita tidak maksimal. Mungkin itu pesan dari daerah yang bisa disampaikan. Kira-kira apa penyelesaian dari masalah tersebut? Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. MPD dari unsur akademisi dari Universitas Lampung. Saya MPD Kota Bandar Lampung. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Fardian. Begini Pak, tadi Pak Fardian sudah mengemukakan bahwa ada banyak notaris-notaris yang sekarang ini sedang ada masalah dengan hukum, entah ditahan, entah dalam proses pemberhentian sementara dan sebagainya. Tapi ternyata yang bersangkutan itu mengeluarkan akta. Nah, namun barangkali akta yang dikeluarkan bukan akta notaris Pak. Misalnya karena beliau itu adalah notaris sekaligus PPAT, lah bagaimana kalau yang dikeluarkan itu adalah AJB? Dia sebagai notaris dia itu kena masalah, tapi sebagai PPAT kan dia nggak ada masalah. Nah, apakah termasuk hal seperti ini juga notaris yang seperti ini juga tetap tidak boleh mengeluarkan AJB atau akta tanah? Karena memang dasar hukumnya kan dua beda. Ada undang-undang kenotariatan, di satu sisi ada peraturan tentang jabatan PPAT. Nah, itu mohon pencerahannya Pak Fardian, karena di lapangan kan mungkin juga ada notaris yang beralibi, oh saya kan masalahnya kan notarisnya, PPAT kan saya nggak ada masalah, berarti kan saya boleh membuat akta tanah. Barangkali demikian Pak Fardian. Terima kasih. Saya yakin di rakor ini betul-betul tercipta koordinasi baik dari pengurus wilayah, majelis pengawas dan majelis kehormatan. Pak Zul, pasal 23 ayat 4 Permen ini mengatakan setiap laporan yang diterima oleh NPD ya, yang akan disampaikan kepada majelis pengawas wilayah untuk dilakukan pemeriksaan itu harus ditembuskan kepada salah satunya adalah pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia. Jadi sebetulnya Pemda itu harus tahu terkadang ada anggotanya yang bermasalah. Jadi pasal 23 ayat 4 Permen 15/2020 mengatakan setiap laporan masyarakat yang akan dikirimkan, laporan dan rekomendasi dari NPD itu juga harus ditembuskan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dalam rakor ini diharapkan agar marwah profesi notaris dapat terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oknum-oknum yang dapat merusak citra dan martabat profesi notaris. Jeffrey Ardi, Asep Nur Rahman melaporkan.